Selamat siang, salam sehat, selamat datang di Dewan Pers, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul pada forum catatan akhir tahun kebebasan pers, kemerdekaan pers Dewan Pers kali ini. Atas nama Dewan Pers, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, tokoh pers, dan konstituen, lembaga-lembaga konstituen Dewan Pers sudah menyempatkan diri pada siang ini. Dewan Pers ingin menyelenggarakan konferensi pers untuk memberikan catatan kemerdekaan pers akhir tahun 2020 gitu. Jadi ini semacam evaluasi, semacam refleksi atas perjalanan kita selama 1 tahun ini dari sisi kemerdekaan pers, dari sisi profesionalisme media, dari sisi keberlanjutan media, dan dalam situasi yang spesifik di mana bangsa kita menghadapi cobaan yaitu pandemi COVID-19 yang dampaknya kita rasakan di semua sektor termasuk sektor media. Tapi di saat yang sama teman-teman media pers tidak boleh berhenti bekerja dan tetap harus memberikan kontribusi terhadap upaya bangsa ini untuk menangani keadaan-keadaan pandemi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan refleksi dari Ketua Dewan Pers pada yang terhormat Bapak Muhammad Nuh, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang saya hormati kawan-kawan dari Dewan Pers yang alhamdulillah sudah pada hadir. Terima kasih banyak mulai dari yang paling jauh Pak Asep yang ada di London sana, terus ada Pak Hendri, ada Pak Agung, tentu ada Pak Agus, ada Pak Jamal, dan tentu mungkin ada yang lain yang saya belum kebaca di sini, dan tentu kawan-kawan konstituen, tokoh-tokoh pers, dan tentu kawan-kawan jurnalis yang sungguh sangat berterima kasih panjenengan semua bisa bergabung di acara catatan akhir tahun Dewan Pers tahun 2020. Izinkan nanti saya akan memberikan pengantar beberapa poin, tentu secara detail nanti mohon Pak Agus bisa memberikan lebih pendalamannya, dan tentu nanti kawan-kawan sekalian monggo dengan senang hati kalau bisa saling berbagi pandangan dalam rangka memberikan catatan akhir tahun 2020. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebagaimana yang tadi diantarkan oleh Pak Agus, saya kira sama-sama tahu kita semua ini sedang mengalami cobaan yang sungguh sangat luar biasa dan sesuatu yang sangat baru. Kita belum pernah mengalami seperti ini, sehingga apa? Sehingga filosofinya new time, new need, and new solution. Karena ini sesuatu yang baru, maka ada kebutuhan-kebutuhan baru. Karena ada kebutuhan-kebutuhan baru, maka kita dituntut untuk mencari solusi-solusi baru. Dari situlah peran dari kawan-kawan media sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu atas nama Dewan Pers saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa pula. Luar biasa harus dibalas dengan luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat terima kasih. Dalam suasana yang serba sulit itu, panjenengan semua tetap bisa menjalin, memfungsikan sebagai mesin komunikasi. Ya, mesin komunikasi sehingga apa? Sehingga
hal-hal yang terkait dengan asimetrik dari informasi itu bisa dikurangi betul, dan masyarakat pun juga tumbuh yang namanya mulai dari tingkat pemahaman, tingkat kesadaran, dan ujungnya yang sungguh sangat luar biasa adalah tumbuhnya yang namanya empati publik. Ya, empati publik. Begitu media-media panjenengan menyampaikan tentang betapa beratnya COVID ini dan tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah saja atau masyarakat saja, tetapi kita semua harus ikut. Lah, peran media massa ini sekali lagi sungguh sangat luar biasa. Bisa dibayangkan kalau tidak ada media massa, gimana ceritanya BNPB, Pak Doni atau siapapun mau menyampaikan ini lewat apa? Ya, kan isinya kan one to one, tapi dengan media massa itu one to many. Sehingga dari sinilah sekali lagi peran panjenengan semua sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi atas nama Dewan Pers saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, di saat-saat sulit seperti ini, itu juga alhamdulillah kawan-kawan pers itu ada satu kegiatan real, yaitu kegiatan yang bersama-sama dilakukan oleh Satgas penanganan COVID-19, yaitu Fellowship Journalism untuk Perubahan Perilaku. Ada kira-kira 4.300-an wartawan yang ikut membangun supaya perilaku itu bisa berubah. Oleh karena itu, sekali lagi kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media. Tentu ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Ketua Satgas penanganan COVID-19. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita cermati sepanjang tahun 2020 ini, itu juga masih ada ya hal-hal yang harus masuk ke ranah pengadilan karena ada persengketaan dan seterusnya. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kepolisian ya, yang beberapa kali kepolisian tetap mempertimbangkan untuk Dewan Pers memberikan saksi-saksi ahli, sehingga dengan demikian yang tadinya domain penyelesaiannya itu kalau tanpa kita masuk ke wilayah non undang-undang pers, tetapi dengan kerjasama dan seterusnya ini, solusi-solusi urusan produk jurnalistik bisa dibawa ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Tetapi ini belum cukup. Kita harus terus menjalin komunikasi antara Dewan Pers dengan pihak kepolisian supaya hubungan ini bukan hubungan baik semata, tetapi bahasanya Pak Hendri, saya pakai bahasa supaya lebih mesra. Yaitu bukan sekedar baik, tetapi mesra. Dengan kemesraan itulah maka banyak hal yang insya Allah yang terkait dengan produk jurnalistik bisa kita selesaikan dengan baik. Dalam kesempatan yang baik ini pula, izinkan Dewan Pers juga menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam, bala sungkawa kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah sebagai korban COVID-19, wabil khusus para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun tenaga-tenaga yang lain yang mendukung di rumah sakit dan seterusnya. Sekali lagi, kami dari Dewan Pers memberikan penghargaan yang sungguh sangat luar biasa. Panjenengan semua adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam memberikan layanan kesehatan, meskipun jiwa panjenengan semua, para nakes itu juga terancam, tetapi dengan tulus panjenengan semua tetap memberikan layanan kepada masyarakat yang sungguh sangat luar biasa. Demikian juga Dewan Pers ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam, bala sungkawa kepada saudara-saudara kita yang meninggal akibat kekerasan di Papua, di Sigi, Sulawesi Tengah, serta 6 orang yang meninggal dalam insiden di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek.
ini semata-mata kami Dewan Pers ingin menempatkan manusia itu harus kita lindungi. Meskipun proses hukum harus tetap berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari upaya melindungi sebagaimana yang ada di janji kemerdekaan kita, yaitu melindungi segenap tumpah darah dan seterusnya itu, maka siapapun anak bangsa ini yang meninggal, ada baiknya kita menyampaikan rasa duka yang mendalam, berbala sungkawa. Tetapi urusan hukum tetap haruslah diselesaikan dengan koridor hukum. Tidak boleh karena persoalan hukum menjadikan nilai kemanusiaan itu terabaikan. Dari sinilah kami ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam, baik yang ada di Papua, di Sigi, di Tol Cikampek, maupun di tempat-tempat lain yang kami belum sempat menuliskan yang ada di sini. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, nanti detail berikutnya lagi kami mohon Pak Agus untuk menyampaikan, wabil khusus terhadap pengaruh dari yang sering saya sebut sebagai generic purpose of technology. Jadi tidak semua teknologi itu dikategorikan sebagai generic purpose of technology. Ya, sekarang ini yang masuk kategori itu adalah kategori digital technology, itu sebagai generic purpose of technology. Karena tidak ada bidang, tidak ada domain yang tidak membutuhkan digital teknologi. Berbeda dengan, mohon maaf, teknologi pertanian. Tidak semua bidang membutuhkan teknologi pertanian. Teknologi kedokteran, tidak semua bidang membutuhkan teknologi kedokteran. Hanya teknologi digital lah yang sekarang ini, itu sama dengan beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu. Teknologi elektrik itu yang menjadi generic purpose-nya, sekarang adalah digital teknologi sebagai generic purpose-nya. Oleh karena itu, sebagai generic purpose of technology, teknologi digital itu bisa berperan sebagai supporter, berperan sebagai driver, bisa berperan sebagai enabler, pemungkin, bisa berperan sebagai transformer, dan yang tidak kalah dahsyatnya bisa berperan sebagai disruptor, disrupsi. Oleh karena itu, bisnis kita pun juga, ya, industri media pun juga kena disrupsi akibat masuknya teknologi digital tadi itu. Oleh karena itu, tentu beberapa waktu yang lalu kita memulai, bahkan mulai dari sebelum COVID ini kita sudah membentuk yang namanya Satgas Media Sustainability kita. Karena kita semua merasakan betapa dahsyatnya pengaruh dari yang namanya digital teknologi itu. Oleh karena itu nanti Pak Agus, mohon nanti ini bisa disampaikan lebih detail, ya, pengaruh dari digital teknologi tadi itu terhadap bisnis kita semua. Tetapi kami ingin di Dewan Pers ingin memastikan bahwa yang namanya kemerdekaan pers itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita jaga. Kemerdekaan pers akan punya makna yang sangat-sangat besar apabila kemerdekaan pers tadi itu diikutin, ya, melalui satu kompetensi kawan-kawan jurnalis, profesionalitas kawan-kawan media itu harus terus ditingkatkan karena zaman terus berubah. Yang kedua, perlindungan terhadap kawan-kawan jurnalis itu harus kita pastikan. Ya, jangan sampai ada doxing, jangan sampai ada tekanan, ancaman, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahteraan dari kawan-kawan jurnalis ini pun juga kita ingin mendorong betul Dewan Pers untuk terus bisa naik, demikian dan seterusnya. Sekali lagi sebagai pengantar itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon Pak Agus bisa mengelaborasi lebih luas lagi, lebih dalam lagi, dan tentu nanti kami undang Pak yang lain, Pak Henry, Pak Asep, Pak Agung, Pak Azul, Pak Jamal, Pak Rais, terus siapa lagi ya? Jauhan. Itu monggo kami persilakan. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak No.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nuh, mohon izin untuk menambahkan beberapa hal yang kami anggap penting untuk disampaikan dalam catatan akhir tahun 2020, kemerdekaan pers dan keberlanjutan media oleh Dewan Pers, bahwa satu masalah yang dihadapi oleh pers nasional sekarang ini adalah masalah disrupsi, di mana platform digital dengan kekuatan teknologi, sumber daya manusia, modal, dan jaringannya melakukan penetrasi yang luar biasa terhadap industri media nasional dan menjadi dominasi baru dalam konteks distribusi informasi maupun perikanan digital gitu. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa untuk survive dalam keadaan krisis seperti sekarang ini, maka kuncinya adalah good content atau good journalism. Tetapi berbagai fakta menunjukkan good journalism, good content saja tidak cukup. Itu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekologi media setelah digitalisasi itu juga tidak cukup. Karena di saat yang sama yang dibutuhkan adalah ekosistem dan regulasi yang mendukung. Jadi kemampuan adaptasi dengan teknologi, good journalism itu juga harus disertai dengan regulasi dan ekosistem yang mendukung daya hidup perusahaan media atau publisher atau institusi media massa. Dalam konteks inilah Dewan Pers bersama Konstitusi Pers Nasional berusaha untuk membuat inisiatif tentang regulasi yang bisa memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru, antara publisher dan platform. Dan kita bertolak dari negara-negara yang sudah terlebih dahulu berhasil merumuskan regulasi tentang platform dalam kaitannya dengan publisher. Kita akan terus meneruskan upaya-upaya untuk merumuskan regulasi yang memungkinkan koeksistensi tadi, yang memungkinkan terbentuknya ekosistem baru yang memberikan daya hidup yang memadai bagi para penerbit, bagi para media massa, bagi siapapun yang mengembangkan institusi jurnalisme yang beradab. Gitu. Nah, dalam konteks keberlanjutan media juga ini, Dewan Pers dan Konstituen Pers Nasional sangat berharap bahwa komitmen yang telah diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi, oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, oleh Menteri Keuangan, oleh Menko Perekonomian, bahwa pemerintah hadir memberikan insentif ekonomi untuk industri media, tentu ini kami hormati, tetapi dalam langkah berikutnya pada awal tahun 2021 nanti adalah yang dibutuhkan adalah petunjuk teknis, peraturan pelaksana atas insentif-insentif ini. Itu. Jadi komitmen dari pemerintah, dari Presiden, Wakil Presiden, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Menko Perekonomian, dari Kemenkominfo sudah ada, tetapi peraturan teknis, peraturan pelaksananya yang dibutuhkan sehingga insentif yang berupa reduksi pajak, kemudian reduksi biaya listrik, dan lain-lain itu benar-benar segera bisa dinikmati oleh industri pers nasional dan bisa mengangkat daya hidup pers nasional dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Yang berikutnya, Dewan Pers memahami jika ada perusahaan media karena pandemi ini melakukan perampingan manajemen, melakukan penghematan, melakukan bahkan mungkin opsi PHK sulit untuk dihindari oleh beberapa media. Kami memahami kesulitan perusahaan media dalam hal ini, tapi kami berharap dan menghimbau agar proses pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, terhadap wartawan ini ditimbang ulang, dan kalaupun terpaksa melakukannya, dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat proporsional, dengan mekanisme kekeluargaan, dan tetap dengan memperhitungkan hak karyawan, hak wartawan sebagaimana diatur di
dalam undang-undang. Jadi kami mohon dengan sangat agar tidak ada masalah-masalah yang muncul terkait dengan hubungan industrial antara wartawan, karyawan media dengan perusahaan media terkait dengan bagaimana menghadapi situasi krisis saat ini. Gitu. Selanjutnya Dewan Pers juga mencatat ada problem free online culture, gitu ya. Jadi digitalisasi media sosial itu melahirkan budaya berbagi secara digital, di mana para pengguna media sosial itu didorong untuk membagikan apapun yang dia punya, apapun yang dia miliki. Ternyata free online culture ini menimbulkan dampak yang serius. Kenapa demikian? Karena kemudian karya jurnalistik yang menjadi hak dari perusahaan-perusahaan media tertentu itu juga turut tersebarkan di media sosial, di forum jejaring percakapan sosial secara gratis, free, sehingga kemudian menimbulkan persoalan pertanyaan yang serius. Jika karya jurnalistik, jika PDF dari penerbitan media dibagikan secara cuma-cuma setiap hari, lalu bagaimana nasib media massa, bagaimana nasib wartawan sebagai pemegang profesi yang sangat tergantung hidupnya pada penghargaan ekonomi atas karya yang dihasilkan, atas karya yang diciptakan baik oleh wartawan maupun oleh perusahaan media. Jadi kami menghimbau dengan sangat kepada semua pihak, kepada para pembaca, kepada masyarakat, kepada pemerintah dan macam-macam, tolong perhatikan betul masalah hak cipta, masalah copyright dari karya jurnalistik yang dimiliki oleh perusahaan media. Karena free online culture barangkali menguntungkan platform digital, mungkin tidak merugikan pembaca, tetapi kalau ini terus-menerus terjadi, maka lama-lama ini akan menggerogoti daya hidup perusahaan media, daya hidup media massa yang kemudian juga dalam jangka menengah dan panjang akan mengurangi, mereduksi kualitas jurnalisme secara keseluruhan. Itu. Nah, selanjutnya Dewan Pers juga mencatat pentingnya media massa, pers untuk menjaga kualitas jurnalismenya, menjaga kualitas profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik jurnalistiknya. Dewan Pers mencatat semakin lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pengaduan sengketa jurnalistik atau jumlah pengaduan sengketa pemberitaan di Dewan Pers semakin meningkat. Dan ini tentu di satu sisi ini mengembirakan bahwa pada akhirnya kalangan politisi, pemerintahan, swasta maupun ormas maupun masyarakat tidak mengadu ke tempat lain tapi mengadu ke Dewan Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menjadikan Dewan Pers sebagai lembaga tempat di mana sengketa jurnalistik diselesaikan. Tapi di sisi lain, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers itu juga merupakan indikator bahwa ada yang bermasalah dalam konteks etika jurnalistik kita, ada yang perlu diperbaiki dari profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik. Karena kebanyakan kasus-kasus yang ditangani Dewan Pers itu berakhir dengan kesimpulan bahwa media massa yang diadukan itu melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, baik pelanggaran yang serius maupun pelanggaran yang ringan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama bahwa profesionalisme, bahwa etika jurnalistik, komitmen kita untuk menaatinya perlu ditingkatkan dan diperbaiki secara terus-menerus gitu. Yang berikutnya, Dewan Pers juga mencatat tahun 2020 masih terjadi kasus pemidanaan terhadap pers, terhadap wartawan, juga masih terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Tentu kami sangat prihatin bahwa kasus pemidanaan dan kekerasan terhadap wartawan masih terjadi, dan kami berharap tahun 2021 kita lebih baik sekali, lebih baik lagi dalam dua hal ini. Dan kuncinya menurut Dewan Pers adalah bagaimana koordinasi yang lebih baik antara Dewan Pers dengan kepolisian, dengan penegak hukum,
jika penegak hukum menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan sengketa pers. Tentu kami berharap rujukannya adalah MOU Dewan Pers dan Polri yang mengatakan bahwa jika kepolisian menerima pengaduan yang terkait dengan pers, terkait dengan pemberitaan media, maka kasus itu akan diserahkan dulu kepada Dewan Pers untuk ditangani berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pers. Gitu. Yang berikutnya, Dewan Pers juga mencatat ada problem terkait dengan digitalisasi, yaitu semakin meningkatnya kasus di mana wartawan atau media massa menjadi korban doxing, bullying, dan hacking. Gitu. Ini jenis-jenis kekerasan terhadap pers, jenis-jenis ancaman terhadap pers yang muncul bersamaan dengan digitalisasi. Kami berharap betul bahwa kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian kita semua, perhatian media, perhatian penegakan hukum. Jangan sampai kasus doxing, bullying, hacking terhadap wartawan atau media massa ini terus meningkat dan menjadi modus baru untuk mengancam atau untuk menakut-nakutin teman-teman pers, teman-teman wartawan. Tentu tidak ada wartawan dan media massa yang takut terhadap ancaman ini, tapi kita berpikir kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan dan mudah-mudahan kita bisa menanganinya dengan lebih baik pada tahun 2021 ke depan. Yang terakhir, Dewan Pers tetap mengingatkan pentingnya segenap unsur pers untuk menjaga prinsip independensi, profesionalisme, dan transparansi. Media massa dapat dipercaya untuk membela kebenaran, mengedepankan kepentingan publik, menjadi sarana untuk mencari jalan keluar persoalan bangsa sejauh pengelola media massa senantiasa kredibel, akuntabel, dan menjadikan etika media sebagai panglima. Pers dapat tegak menjadi pilar keempat demokrasi jika pengelola media tidak mudah terpancing dengan kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan uang. Media massa dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan jika pengelolanya mampu beradaptasi dengan perubahan, serta senantiasa berpijak kepada prinsip-prinsip good corporate governance. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, demikian catatan akhir tahun kemerdekaan pers yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tanya jawab, kami ingin memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Pers yang lain, barangkali Mas Hendri Cihabangun, Pak Asep Setiawan, Mas Agung, atau Mas Arif Zulkifli ingin menambahkan dari apa yang tadi kami sampaikan kepada para peserta semuanya. Kami persilahkan. Saya kira cukup bagus, jadi silahkan kita mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Baik, Kang Asep, Mas Ajul, ada tambahan? Mas Agung? Ya, sedikit saja. Silakan Mas Ajul. Ya, saya sedikit saja menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Mas Agus. Jadi di Dewan Pers pengaduan sepanjang 2020 pengaduan terhadap pers melalui Dewan Pers itu cukup banyak. Angkanya sampai di atas 400 pengaduan per tahun 2020 ini. Itu detailnya mungkin akan bisa dibagikan oleh dari sekretariat. Dan itu menggambarkan dua hal. Satu, menggambarkan kepercayaan publik kepada Dewan Pers untuk menangani sengketa pers melalui Dewan Pers, dan yang kedua adalah kepedulian masyarakat terhadap pers nasional. Saya kira ini penting kita garis bawahi. Tentu saja di tengah upaya yang serius dari teman-teman di redaksi pers, betapapun kondisi sedang sulit, tapi upaya untuk menerapkan Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik itu sudah dilakukan. Nah, terhadap yang dilaporkan itu tidak semuanya memang berarti mereka melanggar kode etik, tapi ada juga yang tidak. Tapi memang ada kebanyakan adalah pada pelanggaran-pelanggaran yang dasar. Saya kira ini juga patut menjadi perhatian dari kita semua, kami di Dewan Pers, kawan-kawan di media,
untuk kembali mengingatkan diri sendiri untuk menggunakan kode etik jurnalistik sebagai dasar begitu. Hal-hal yang sangat sederhana ini yang seringkali dipersoalkan, misalnya soal cover both side, tidak adanya konfirmasi, penggunaan kalimat yang menghakimi dan seterusnya, itu yang sering kami lakukan. Saya secara pribadi berharap di 2021 hal-hal seperti ini bisa berkurang. Saya kira itu Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Azul. Pak Asep, ada tambahan? Cukup. Baik, ada siapa lagi? Pak Hasan Randais ingin menambahkan sesuatu, Pak Hasan? Oke, Mas Agung. Cukup, Pak. Mas Agung ada tambahan? Baik, sementara Jamal, belum Pak ada Jamal. tambahan. Pak Jamal. Mas Jamal? Pak Ahmad Johar? Siapa tahu di antara kita sudah hadir Pak Ahmad Johar. Jika ada tambahan, kami persilahkan. Baik, kalau gitu teman-teman, demikian paparan tentang catatan akhir tahun 2020 kemerdekaan pers dan keberlanjutan media yang kami sampaikan dari Dewan Pers. Kami persilahkan jika ada pertanyaan, tanggapan untuk pendalaman dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Pada teman-teman kami persilahkan. Ada? Pak Nasruddin. Pak Nasruddin atau Pak Muhammad Nasir, silakan. Pak Nasruddin dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Satu hal yang kami inginkan dari Dewan Pers adalah tentang persepsi kebenaran. Kebenaran prosedural, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Sebagai contoh misalnya tentang yang sekarang sedang hangat dibicarakan antara hasil karya jurnalistik Tempo dengan pemikiran Adi Armando tentang kebenaran. Kami ingin sebenarnya Dewan Pers itu untuk menjadi acuan kami di daerah supaya tidak muncul persoalan pers di belakang hari tentang kebenaran. Di sisi lain, di luar masyarakat pers, penafsirannya tentang kebenaran sudah pada tingkat tarekat atau hakikat lah. Kita masih dalam syariat, gitu. Kebenaran prosedural dan sebagainya. Nah, bagaimana mempertegas di pasal 1 Kode Etik Jurnalistik tentang itikat baik. Penafsiran di agama innamal a'malu binniyat, tergantung dari niat perbuatan kita. Nah, bagaimana dengan frame berpikir? Kan itu ada di rapat redaksi juga kita bahas. Mari kita bahas tentang kasus ini. Tapi itu frame-nya apakah itu sebuah kebenaran atau seperti apa? Itu satu, saya ingin ada acuan Dewan Pers untuk menjadi acuan kami di daerah. Kebenaran itu seperti apa? Itu satu. Yang kedua, kerap kami di daerah menghadapi persoalan, katakanlah ketidakpuasan pembaca, pendengar, atau pemirsa terhadap sebuah karya jurnalistik. Nah, kami ingin ada jalur khusus untuk, karena kami begini, ketika organisasi, katakanlah saya sebagai Ketua PWI Nusa Tenggara Barat, ada kasus jurnalistik, lalu dilaporkan ke kami. Loh, ini organisasi tidak punya apa-apa sih? Masa harus ke Dewan Pers kasus seperti ini? Itu persepsi yang ada di daerah. Bagaimana saluran DP ke daerah itu dipercepat proses jika muncul kasus jurnalistik. Seperti apa itu 2021 kita memperoleh juga juknisnya. Sehingga kami juga berperan tidak lalu dianggap sebagai hanya papan nama organisasi itu, tapi punya kontribusi untuk menyelesaikan persoalan kasus-kasus jurnalistik. Saya pikir ini dua dulu, kemudian ya, pikir itu dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nasruddin. Yang berikutnya Mas Muhammad Nasir ya. Ya, Assalamualaikum.
Insyaallah, silakan. Selamat siang, Pak Ketua Dewan Pers dan juga seluruh anggota Dewan Pers dan juga teman-teman media yang ikut di webinar kali ini. Jadi yang ingin saya tanyakan itu barangkali membreakdown yang... memperkenalkan diri dulu Mas Nasir. Oh ya. Kami ingin tahu. Saya Muhammad Nasir, penanggung jawab Sentul Terkini .id, itu di media daring di Sumatera Selatan itu Pak. Ya tadi ada penjelasan tadi ketika sebuah produk jurnalistik itu kemudian dipublikasikan melalui medsos, itu akan menjadi apa tadi, sebuah produk yang bukan lagi termasuk kategori produk jurnalistik, sehingga barangkali ketika produk itu kemudian bermasalah, yang akan menanggung akibatnya kan tentunya adalah pihak media atau wartawan itu Pak. Jadi barangkali perlu diperdalam dan juga perlu disosialisasikan barangkali ke teman-teman semua, bagaimana sebenarnya mekanisme ketika sebuah produk jurnalistik itu begitu dipublikasikan, ya harusnya melalui saluran jurnalistik itu sendiri. Misalnya kalau Tempo tentunya melalui jaluran, kalau dia cetak melalui cetak, atau dia daring melalui daring. Jadi tidak melalui medsos. Karena kalau dari penjelasan tadi ada hal-hal tertentu yang barangkali kalau itu dilakukan oleh teman-teman, dan saya juga melakukan itu, mempublikasikan produk jurnalistik melalui medsos, akan menanggung hal-hal yang sebenarnya tidak mesti kita tanggung, karena kan kita kan dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers nomor 40. Sementara kalau dia berupa publikasi melalui medsos, tentunya kita akan bisa terjerat oleh Undang-Undang ITE. Barangkali itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua terkait penanganan terhadap media-media yang dilaporkan ke Dewan Pers. Saya termasuk media yang kemarin ditangani oleh Dewan Pers terkait pemberitaan Ketua DPRD Pagar Alam. Ada beberapa berita. Nah, saran saja barangkali ketika menangani kasus-kasus yang terkait Dewan Pers, barangkali yang pertama kali ditanyakan oleh Dewan Pers itu kepada pengadu itu, pengadu itu sudah menggunakan hak jawabnya atau belum. Karena ketika kami kemarin katakanlah di sidang itu proses penyelesaian Dewan Pers, Dewan Pers tidak menanyakan kepada pengadu apakah mereka sudah menggunakan hak jawabnya atau belum. Karena kalau seperti di pengadilan kan kasus-kasus sengketa pers juga hakim juga di awal itu akan menanyakan. Kalau pihak terkait belum menggunakan hak jawabnya, maka disarankan juga menggunakan hak jawabnya. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasir. Ini di chat room juga ada beberapa pertanyaan. Di NTT Malaka kerap terjadi kekerasan terhadap wartawan. Mohon atensi Dewan Pers. Terus kemudian dari Mas Hijra Uli, tugas Dewan Pers barangkali adalah mendorong literasi media semaksimal mungkin, mengingatkan masyarakat bahwa produk jurnalistik tidak terhindar dari kealpaan, bukan selalu jadi kebenaran. Masyarakat dibuat mampu untuk menilai, masyarakat semestinya dibuat mampu untuk menilai kualitas produk jurnalistik. Terima kasih Mas atas sarannya. Kemudian Mas Hijrauli juga mengatakan, kenapa di sini membicarakan kebenaran? Nggak apa-apa Mas, nanti kita tanggapi. Kemudian ada lagi satu lagi dari Mas Octavianus Celdi, Forum Pemuda NTT meminta kepada Polda NTT agar serius memproses tuntas kasus pemukulan terhadap korban boceseran wartawan gardamalaka.com. 3 tersangka, salah satunya oknum anggota DPRD. Nah, terima kasih Mas. Nanti akan kita cek lagi lebih lanjut. Gitu. Baik, sementara sekian dulu.
sekarang kami berikan kesempatan kepada Dewan Pers untuk menanggapi beberapa pertanyaan dan ini tanggapan tadi. Barangkali Pak Nuh yang pertama. Terima kasih. Nanti mohon kawan-kawan sekalian bisa menyampaikan, saling melengkapi, menyempurnakan. Tadi yang saya ingin menyampaikan yang untuk Pak Nasruddin, yang terkait dengan kebenaran tadi itu, ya. Apa kita sudah masuk di hakikat atau di syariat, ya. Itu nanti Pak Rais barangkali bisa juga ikut menambahkan. Jadi kalau wilayah hakikat tentu bukan pada wilayah kami, bukan pada wilayah kita. Itu ada wilayah yang sangat khusus. Yang bisa kita tindak lanjuti adalah kalau persoalan-persoalan itu secara fakta, data itu menunjukkan adanya. Sedangkan kalau niat baik dan seterusnya itu agak susah. Itu. Ya, jadi yang kita baca adalah apa yang tertulis, apa yang terungkap. Oleh itu nanti hakikat kebenarannya adalah hakikat kebenaran yang didasarkan atas data dan fakta. Lebih dari itu, termasuk pikirannya si A atau si B, kalau lebih dari itu bukan wilayah kita ini, ya. Apalagi kalau sudah masuk wilayah hakikat, itu saya kan hakikatnya niatnya baik, Pak. Ya, meskipun yang saya sampaikan bahasanya kasar, gitu. Itu kan untuk mendidik Bapak, gitu. Nah, itu kan jadi rumit, gitu. Oleh karena itu sekali lagi, Pak Nas, terima kasih banyak. Ini nanti bisa diangkat secara khusus, barangkali bagus, batasan-batasan kebenaran itu, apakah bisa kita expand lagi sampai keluar dari fakta dan data dan fakta itu. Terima kasih. Monggo bisa dilengkapi. Terima kasih. Sebelum saya memberikan kesempatan pada anggota Dewan Pers yang lain, saya menambahkan sedikit. Sejauh yang kami ketahui di dalam jurnalisme, itu sering dikatakan bahwa kebenaran jurnalisme itu ibaratnya stalaktit di dalam gua, gitu ya. Jadi stalaktit itu tetes demi tetes, itu pada akhirnya bisa melubangin batu, bisa membuat batu itu lubang. Jadi kebenaran jurnalisme itu seperti pembentukan stalaktit atau stalagmit di dalam gua itu. Jadi kebenaran yang ditempuh melalui laku jurnalisme yang penuh dengan kesabaran untuk mengorek fakta sedikit demi sedikit, sehingga barangkali kebenaran itu tidak muncul pada hari pertama kita menulis, tetapi pada setelah sekian lama kita melakukan pendalaman, investigasi, kemudian di ujungnya itu akan ketemu kebenarannya seperti apa. Maka dalam jurnalisme yang sangat ditekankan adalah kehati-hatian wartawan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, kesetiaan kepada fakta demi fakta yang ditemukan di lapangan, menyampaikan fakta apa adanya tanpa terburu-buru untuk mengambil suatu kesimpulan, karena kesimpulan itu barangkali memang belum kita temukan, tetapi dari puzzle-puzzle fakta-fakta yang setiap hari kita temukan, di ujungnya barangkali kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kebenaran dari suatu kasus. Gitu. Maka yang bisa diberikan di dalam jurnalisme adalah standar. Standar metode untuk mengulik-ulik data itu, mengulik-ulik fakta itu seperti hanya stalaktit di dalam gua. Jadi harus pelan-pelan, kebenaran itu bersifat konseptual, faktual, dan harus ditempuh melalui tahap demi tahap jurnalisme yang by proses, dan di mana di situ kode jurnalistik memberikan panduan bagaimana wartawan itu meliput fakta, mencari fakta, dan menyampaikannya kepada publik. Gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin Mas Henry menambahkan.
mungkin saya hanya ingin menambahkan mengenai tadi itu mengenai hak jawab ya. Di dalam Undang-Undang Pers hanya dinyatakan bahwa pers wajib melayani hak jawab ya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin langsung mengadu ke Dewan Pers itu hak dia. Gitu ya. Tetapi apabila dia disuruh menyampaikan hak jawab dan dia tidak melakukan, maka kewajiban pers itu gugur dengan sendirinya. Nah, jadi saya kira tadi ditanyakan mengapa sih nggak pakai hak jawab dulu langsung mengadu? Nah, itu adalah hak dari masyarakat itu. Sebab di undang-undang itu tidak diatur, yang diatur hanya bahwa pers wajib melayani hak jawab. Saya kira itu aja, Mas Agus. Terima kasih. Pak Asep, silahkan. Saya mungkin menambahkan sedikit. Terima kasih Pak Agus mengenai produk jurnalistik di medsos. Ada beberapa pandangan. Yang pertama adalah produk jurnalistik di platform digital termasuk medsos itu tetap merupakan produk jurnalistik sepanjang itu merupakan saluran resmi dari perusahaan medianya. Nah, jadi perlindungan Undang-Undang Pers itu mencakup semuanya di platform digital. Yang kedua, apabila wartawan melakukan kegiatan jurnalistik di luar perusahaan persnya secara pribadi tanpa penugasan dari kantornya, itu adalah merupakan pandangan pribadi wartawan itu. Walaupun dia seorang wartawan senior apapun. Nah, oleh karena itu, maka perlu diperhatikan ketika wartawan secara pribadi membuat channel di YouTube, membuat channel di medsos, atau dimanapun, dia tetap memiliki kaitan dengan perusahaannya. Kalau itu merupakan sebuah kegiatan individual wartawan, sepanjang sepengetahuan saya pribadi, itu merupakan kegiatan wartawan pribadi di luar perusahaan media. Jadi begitu kira-kira pedoman umumnya, begitu yang saya pahami begitu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Mas Azul, kami persilahkan. Ya, terima kasih Agus. Jadi saya nambahkan Kang Asep saja sedikit bahwa di dalam Undang-Undang 40 itu yang diatur dan dikategorikan sebagai pers adalah pers dalam pengertian media mainstream. Media mainstream artinya bukan media sosial. Dan sudah diatur lebih lanjut lagi bahwa yang disebut dengan pers adalah yang berbadan hukum. Jadi media yang tidak berbadan hukum secara legal dan yuridis tidak bisa masuk dalam ranah Undang-Undang 40. Adapun media sosial, meskipun secara legal tidak termasuk ke dalam ranah Undang-Undang 40, tadi Kang Asep juga sudah mengatakan bahwa Dewan Pers telah mengambil satu kebijakan tertentu yang dirumuskan dalam pertemuan Bogor beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa sebuah media itu dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana perpanjangan distribusi berita yang dia produksi, begitu. Ada dua syarat yang dirumuskan dalam pertemuan Bogor. Pertama adalah jika ada orang atau ada seorang wartawan katakanlah menyebarkan satu informasi, menyangkut informasi yang dari media yang tempat dia bekerja, maka wartawan itu jika dipersoalkan harus bisa membuktikan bahwa dia memang diberi tugas untuk menyebarkan informasi beritanya itu lewat media sosial. Pertama, jadi harus jelas dulu si medianya berbadan hukum dan ada wartawan. Wartawan itu jelas, jadi terdata di dalam si perusahaan itu. Jika dia menyebarkan lewat media sosial, dia mendapat harus bisa membuktikan bahwa dia memang diberi tugas untuk itu. Nah, yang lain adalah jika dia menyebarkan informasi dari media asalnya, dia tidak boleh menambahi, mengurangi, menambahkan kata-kata, apalagi kata-kata yang melanggar kode etik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalistik secara umum, gitu. Jadi jika dia sudah
bisa membuktikan dirinya mewakili perusahaan, maka dia bisa sebarkan informasinya, lalu kemudian dia sampaikan dengan cara yang baik, dengan tidak menambah atau mengurangi beritanya. Sederhananya begini, kalau misalnya satu koran hari ini terbit dengan headline tertentu, maka barangkali pemretnya untuk kepentingan publikasi, nge-tweet atau masukkan status di Instagram, baca koran saya tanggal sekian tentang ini. Nah, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau semua prinsip-prinsip yang saya katakan tadi tidak terpenuhi, maka agak sulit buat Dewan Pers untuk memasukkan status di media sosial dalam ranah Undang-Undang 40. Misalnya seseorang yang memunculkan satu konten tertentu yang tidak ada cantolan di berita media mainstreamnya. Jadi dia harus nyantol. Nah, ini kalau dia sendiri tidak bisa, susah kita untuk melindungi. Apalagi kalau itu bersifat pribadi seperti dikatakan oleh Kang Asep tadi. Nah, untuk seperti ini Undang-Undang 40 dan Dewan Pers kesulitan untuk mencari justifikasinya gitu. Nah, kalau itu yang terjadi maka besar kemungkinan atau ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang dirugikan akan menggunakan perangkat hukum di luar Undang-Undang 40. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajrul. Pak Agus, sebentar. Nggih, monggo. Saya melihat foto di sini, fotonya Pak Muhammad Ridwan. Ya, beliau kelihatannya sambil tidur, tapi tidurnya kelihatannya ada urusan kesehatan. Apa betul gitu ya? Mas Ridwan. Mas Ridwan. Mas Muhammad Ridwan. Ya. Jadi fotonya tuh kelihatan kayak sedang sakit gitu. Sakit gitu. Oleh karena itu kalau memang betul beliau sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Mas Ridwan, Muhammad Ridwan, tidak tahu beliau berada di mana ini, itu mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan karunia kesehatan dan kesembuhan untuk beliau. Ya. Makasih Mas Agus. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Ridwan tidak sedang tertidur dan bisa mendengarkan pesan dari kami tadi. Baik, kami persilahkan. Mungkin ada 3 orang lagi yang memberikan pertanyaan tanggapan. Silahkan raise hand. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi lebih dahulu? Apakah ada? Atau sambil menunggu kami undang senior kami Pak Marah Sakti. Tadi saya lihat ada di antara kita. Apakah masih ada Pak Marah? Kami persilakan Pak Marah untuk memberikan refleksinya. Ya. Silakan. Terima kasih, Mas Agus. Saya saya tadi masih agak belum berapa begitu positif memastikan tentang hubungan media sosial dengan media mainstream. Pengertian saya bahwa kalau kita mengacu kepada pasal 1 bab 1 Undang-Undang Pers yang disebut pers itu adalah wahana sosial, lembaga sosial yang melakukan pekerjaan jurnalistik terdiri dari atas 6M. Mencari, memperoleh, memiliki, dan mengolah, menyiarkan informasi melalui semua media, seluruhan media ya. Jadi apakah media cetak, apa segala macam. Jadi tadi kalau dibawakan perspektif kepada perspektif hukum, itu mesti ada perlu pematangan atau penyamaan pemahaman menurut saya apa yang dikategorikan sebagai jurnalistik yang disampaikan melalui satu media umum. Kalau dia nggak mendaftar ke Dewan Pers, apakah dia tidak jadi karya jurnalistik? Apakah itu tidak dilindungi oleh Dewan Pers? Seperti itu. Itu kan menjadi persoalan juga. Itu saya belum dapatkan gambaran pasti. Saya belum pernah punya satu pembicaraan yang serius tentang itu, Mas Agus. Catatan saya memang karena ini kan perkembangan. Ketika kita mencari bokor itu juga
kita belum sampai pada mufakat. Bagaimana itu merumuskan definisi, merumuskan pengertian yang sehingga teman-teman wartawan di daerah dan lain itu bisa sama kita. Nah, sehingga kalau ada suatu persoalan gampang mengatasinya gitu. Itu aja pemahaman saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mas Hendri, Mas Azul ingin menanggapi? Kang Asep? Saya dulu sedikit ya. Ini suaranya bagus nggak ya? Bagus. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama ya, sikap Dewan Pers itu saya kira memang dalam kesempatan ini perlu disampaikan ya, bahwa Dewan Pers sejauh media itu berbadan hukum pers, ya, maka dia akan dianggap sebagai entitas pers apabila ada pengaduan ke Dewan Pers. Nah, kira-kira gitu. Jadi apakah dia sudah terverifikasi atau belum, ya? Apakah dia sudah terdaftar atau belum, maka Dewan Pers akan melindunginya dan meminta agar kasusnya ditangani dengan Undang-Undang Pers. Nah, jadi itu sikap Dewan Pers, gitu ya. Jadi mengapa sikap ini diambil, ya? Karena kita menganggap bahwa sejauh dia sudah berbentuk badan hukum Indonesia, ya, PT, yayasan, kemudian koperasi, maka dia sudah bisa disebut sebagai perusahaan pers. Nah, itu ya. Jadi persoalan terverifikasi atau belum itu adalah urusan administrasi, ya. Jadi di dalam kasus-kasus yang ditangani Dewan Pers selama ini, ya, bertahun-tahun ini, maka sikap Dewan Pers itu jelas gitu. Nah, tetapi apabila dia bukan berbadan hukum pers, ya, misalnya ada beberapa kasus dia berbadan hukum campur-campur, tapi di dalamnya juga termasuk ada kegiatan pers, dia tetap coba dilindungi oleh Dewan Pers. Dalam hal ini memang ya nanti kami akan berdiskusi tentu saja dengan pihak kepolisian yang menerima pengaduan. Kira-kira gitu. Begitu, Mas. Baik, saya menambahkan sedikit, Bang Marah. Jadi kalau kita lihat diskusi sosial media yang terjadi di Eropa, itu begini, Bang. Jadi begitu suatu undang-undang pers di satu negara itu menginklusi media sosial sebagai bagian dari pers atau sebagai bagian dari institusi jurnalisme, itu mengandung konsekuensi bahwa otoritasnya, pemegang otoritasnya, katakanlah Dewan Persnya, itu harus membuat seruan yang mengatakan bahwa kode etik jurnalistik itu berlaku untuk media sosial. Nah, di situ kita berhadapan dengan rimba raya yang luas sekali. Media sosial itu banyak sekali, penggunanya itu jutaan, ratusan juta, gitu. Nah, nanti akan muncul pertanyaan. Jadi bahwa kode etik jurnalistik itu berlaku untuk pemilik akun media sosial, itu yang mana? Pemilik akun yang mana? Karena jumlahnya besar dan media sosial itu bukan hanya YouTube, tapi juga Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Jadi kita bicara tentang universe yang besar sekali dan pengaturannya itu merujuk kepada mana? Pada yang mana? Itu. Yang kedua, kalau kita pakai perspektif Uni Eropa, sebenarnya kalau ada video YouTube dipersoalkan karena kontennya dianggap merugikan atau melanggar hukum, sebenarnya yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah si pemilik akun atau perusahaan platform media sosialnya, YouTube-nya, Facebook-nya, itu. Nah, di sini kita berhadapan dengan suatu area, suatu ranah yang pengaturannya belum tuntas, Bang Marah, itu. Karena kalau di Eropa, perspektif Eropa, kalau ada hoax yang menyebar melalui YouTube sebagai platform, maka yang bertanggung jawab pertama-tama itu bukan pemilik akun YouTube itu, bukan pemilik channel itu, tetapi
YouTube sebagai perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Alphabet sebagai perusahaannya, gitu Pak. Jadi ini area yang belum selesai kita bahas, belum selesai pelembagaannya, sehingga cukup rawan kalau kemudian misalnya Dewan Pers dengan pertimbangan tertentu mengatakan bahwa media sosial adalah ranah di mana prinsip-prinsip etika jurnalistik, prinsip-prinsip profesionalisme jurnalisme itu diterapkan, gitu. Maka kalau sejauh yang saya pahami, kalau di Eropa channel media sosial sejauh itu bukan channel resmi dari perusahaan media, itu dianggap sebagai ranah kebebasan berpendapat, ranah kebebasan berekspresi yang berhubungan dekat dengan ranah kebebasan pers, tapi dia bukan ranah kebebasan pers, gitu. Tapi dia ranah kebebasan berpendapat, ranah kebebasan berekspresi. Sudah tentu lembaga seperti Dewan Pers itu harus memiliki perhatian terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, tetapi perhatian itu bukan berarti kemudian Dewan Pers menginklusi media sosial sebagai ranah pengaturan Dewan Pers atau ranah pengaturan undang-undang pers, gitu. Karena kalau di negara lain itu pengaturannya tidak melalui undang-undang pers, gitu. Kayak misalnya di Jerman itu melalui social media law, undang-undang media sosial, yang sekarang itu akan akan ditarik sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Jadi ini ranah undang-undang pers itu rezimnya undang-undang pers, penyiaran itu rezimnya undang-undang penyiaran, sosial media itu in between sebenarnya. Terkait tapi itu diatur dalam suatu rezim hukum sendiri. Kalau kita pakai Uni Eropa, mereka memiliki NET-BG yang secara global disebut sebagai undang-undang media sosial. Ini memang saling terkait, Bang Marah, tetapi ini belum terinklusi sebagai bagian dari yang disebut sebagai pers. Barangkali 5 tahun lagi itu akan terjadi perubahan, tapi ya sampai hari ini Dewan Pers merujuk pada undang-undang pers dan ketentuan yang ada saja untuk sementara ini. Itu tambahan dari saya. Mungkin Mas Ajul, Mas Kang Asep atau Pak Rais ingin menambahkan? Izin Agus barangkali menambahkan sedikit. Ya, Mas Agung, silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Ketua, rekan-rekan anggota Dewan Pers, rekan-rekan media yang hari ini hadir, para senior, para kolega saya. Barangkali menambahkan saja pemahamannya, mau tidak mau, sadar tidak sadar, perkembangan teknologi, terutama media sosial cukup masif ya. Artinya kemudian ketika media mainstream yang ada, baik media cetak maupun media online, kemudian juga mengambil pangsa yang berbeda menggunakan media sosial, barangkali ada 2 hal catatan. Tadi sudah diulang-ulang oleh Mas Agus, Kang Asep, Kang Azo, sama Bang Henry, bahwa sepanjang bahwa media sosial dengan platform tadi, media sosial didaftarkan atau terdata dimiliki oleh media mainstream tersebut, maka tentunya jelas tanggung jawabnya terkait dengan media mainstreamnya. Jadi sekali lagi, media mainstreamnya jelas ketika dia kemudian mengambil pangsa karena perkembangan teknologi menggunakan platform media sosial, sepanjang kemudian itu terdata, disampaikan, dicatatkan, maka itu menjadi bagian media. Yang tidak kalah penting satu lagi adalah terkait adminnya. Jadi misalnya saya bekerja dalam suatu perusahaan A, baik itu media mainstream, media cetak maupun media online, kemudian menggunakan juga platform media sosial, kemudian yang ditunjuk sebagai adminnya bukan saya, tetapi kemudian saya menyampaikan terkait berita atau apapun juga dalam atau mengomentari atau hal-hal lain dalam media sosial tersebut, maka itu menjadi persoalan berbeda. Tapi sepanjang itu adalah pengelola adminnya, maka itu menjadi perkembangan yang sekarang ada.
Yang menjadi persoalan barangkali berbeda lagi ketika misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian men-share berita tersebut ke media sosial masing-masing, sepanjang linknya disampaikan, ini sudah menjadi hal yang biasa, maka itu tidak menjadi persoalan. Yang kadang-kadang menjadi persoalan hukum adalah ketika kemudian kita meng-copy paste suatu berita, kemudian tidak disebutkan sumber link pemberitanya, maka ketika ada persoalan, ini menjadi ranah yang berbeda, tidak dalam posisi ranah pers. Walaupun sekali lagi tulisannya sama, orang kita meng-copy paste, tetapi linknya tidak disebutkan. Jadi sekali lagi kita tidak menutup ini berkembang, tapi kalau bicara aturan betul yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, sampai hari ini memang kita belum ada aturan sampai sejauh itu, tetapi sepanjang media mengikuti perkembangan menggunakan platform di media sosial, sepanjang media sosial tersebut didaftarkan, tanggung jawabnya ada di medianya, kemudian pengelolanya juga yang bertanggung jawab, disebutkan siapa yang operate-nya, yang adminnya, maka itu menjadi bagian ranahnya pers ketika ada persoalan pers. Saya rasa hanya aja, saya melihat dari perspektif yang berbeda penjelasannya, tapi intinya adalah sama. Itu, terima kasih Pak Agus, saya kembalikan. Terima kasih Mas Agung. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Kami beri kesempatan. Jika ada. Ada Resen. Silakan. Bang Merson, silakan. Ya, baik. Nah, kedengaran ini ada Keko. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah tanyakan sebenarnya di chat dan sudah ditanggapi oleh Bangku Henry Bangun soal kode etik jurnalistik ya sebagai pedoman operasional sebaiknya sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Saya sudah contohkan tadi seperti umur yang ada dalam kode etik itu 16 ada berbeda dengan PPRA. Ya, tadi sudah ditanggapi oleh Pak Henry bahwa kode etik itu atau bukan PPRA itu adalah kepanjangan dari kode etik begitu. Jadi melanggar PPRA berarti melanggar kode etik. Mungkin begini, jadi kalau kode etik itu kan perintah undang-undang begitu dan disepakati oleh seluruh konstituen. Sementara kalau PPRA mungkin kami tidak tahu mekanismenya, apakah itu disepakati oleh seluruh konstituen. Itu yang pertama. Yang kedua soal UKW. Sebaiknya kata UKW itu, kewajiban UKW itu ya disebut saja dalam kode etik. Jadi maksud saya masih banyak mungkin hal yang lain, tapi setidaknya kode etik ini kan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang, begitu. Barangkali demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Merson. Satu lagi, jika masih ada, kami beri kesempatan. Apakah masih ada? Baik, teman-teman, kalau tidak ada, kami pertama-tama kami beri kesempatan kepada Bang Henry Bangun untuk memberikan jawaban dari atas pertanyaan Saudara Merson tadi, terus barangkali memberikan catatan penutup sebelum nanti ditutup oleh Pak Ketua. Silakan, Bang Henry. Ya. Memang PPRA itu kan produk Dewan Pers ya, yang dibicarakan, diputuskan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama konstituen. Ya. Jadi semua produk Dewan Pers yang namanya peraturan itu selalu merupakan produk bersama seluruh konstituen. Jadi kira-kira gitu. Kekuatannya dari sisi itu sama dengan kode etik jurnalistik. Memang saya kira sudah ada urgensi untuk melakukan perbaikan terhadap kode etik jurnalistik dan saya kira ini nanti tugas kami mudah-mudahan tahun depan bisa dilakukan. Nah, mengenai kewajiban uji kompetensi itu sebetulnya ada di dalam peraturan Dewan Pers tentang uji kompetensi. Nah, ini juga nanti barangkali ya masukan bagi kami bahwa nanti mungkin disebut lebih rinci sehingga itu dapat dipahami dengan lebih mudah oleh teman-teman di khususnya masyarakat pers. Terima kasih usulannya
Pak Merson. Baik, ini ada pertanyaan. Apa Dewan Pers masih melakukan penelitian riset untuk media cetak khususnya sehingga punya frame melihat pergeseran tren membaca ke digital? Karena saya melihat penelitian media cetak sudah sulit dicari. Mungkin Kang Asep. Pak Jauhar ini mungkin lebih tepat. Setahu saya Pak Serikat Perusahaan Pers telah melakukan penelitian awal ya tentang bagaimana kondisi pers di Indonesia, terutama perusahaan cetak. Itu kalau tidak salah awal, dan itu hasilnya ada di website kami ya, dan di di website Dewan Pers serta ada di buletin dan hasil penelitian. Jadi ada baru pertama. Memang sekarang agak jarang begitu kira-kira penelitian itu. Tetapi kalau kita melihat tren, memang media cetak ini ada tren penurunan dari sisi distribusi begitu kira-kira ya. Oleh karena itu beberapa perusahaan pers kemudian mengubah hanya platform digital. Juga karena ada kebiasaan para pembaca yang tidak terbiasa memegang kertas atau bagaimana ya. Ini juga merupakan tren. Tetapi hasil-hasil penelitian Dewan Pers itu yang salah satunya, Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Asep. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri sampai di sini acara konferensi pers catatan akhir tahun kemerdekaan pers dan keberlanjutan media tahun 2020 yang dilakukan Dewan Pers. Kami mengucapkan beribu terima kasih kepada para wartawan, teman-teman jurnalis dan juga tokoh-tokoh media yang berkenan hadir dan mengikuti acara ini. Mudah-mudahan catatan, penilaian, dan rekomendasi yang kami berikan bisa diperhatikan oleh semua pengampu kepentingan, baik Dewan Pers, Asosiasi Media, Asosiasi Wartawan, pemilik media, pengelola media, maupun kepolisian. Mudah-mudahan tahun 2021 kemerdekaan pers, profesionalisme media, dan keberlanjutan media di Indonesia berjalan lebih baik lagi dan kita bisa survive dari krisis yang terjadi pada tahun ini. Dan sekali lagi kami atas nama Dewan Pers selalu berharap ada kritik, masukan untuk Dewan Pers dari teman-teman semua, karena Dewan Pers tentu juga memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki terus-menerus di tahun-tahun mendatang. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kelemahan dalam memimpin acara ini. Yang terakhir, salam sehat, selamat tahun baru, selamat Natal, selamat berlibur. Mohon diperhatikan betul meskipun kita berlibur, protokol kesehatan, kedisiplinan, mari kita jaga bersama-sama untuk keselamatan kita semua dan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Salam sehat, salam kemerdekaan pers. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Salam kepada Pak Fahri juga yang hadir barusan dan teman-teman. Iya ya, ada Pak Fahri, ada Bang Liston Siregar ini saya lihat. Ada. Saya nggak lihat, tahu gitu saya minta Pak Fahri untuk bicara tadi. Sudah keluar kelihatannya. Tapi. Terima kasih Bang Mara. Terima kasih semuanya. semuanya. Nanti kita lanjutkan diskusinya Bang Mara. Pak Merson, terima kasih Pak Merson juga.